Selamat berjumpa kembali. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu software web based yang cukup unik, ya, software yang cukup unik. Di sini nama softwarenya adalah Flow Illustrator. Di sini keterangannya adalah easy to use flow simulation tools. Jadi software ini itu semacam software CFD-CFD-an. CFD itu adalah singkatan dari Computational Fluid Dynamics. Jadi misalnya kalau kita mau melakukan studi untuk pergerakan angin, kecepatan angin di sekitar bangunan, atau mungkin di sekitar objek. Jadi biasanya memang digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang membutuhkan aerodinamika. Itu biasanya kemudian di studi menggunakan software yang namanya CFD. Sebelum kemudian jika harus kemudian dikembangkan ke studinya ke menggunakan wind tunnel gitu ya. Nanti silahkan teman-teman bisa cari apa itu wind tunnel, modelnya seperti apa. Nah, tapi memang di arsitektur itu CFD ini boleh dibilang salah satu software yang tidak mudah, ya, karena memang harus ada pemahaman dasar terkait mekanika fluida, pemahaman dasar terkait dengan angin dan sebagainya gitu ya. Sehingga memang untuk menggunakan CFD yang real gitu ya, CFD yang real itu di arsitektur itu tidak mudah dan tidak banyak mahasiswa yang meminati. Nah, di sini kemudian kami ketemu ada satu software yang sangat ringan, easy to use begitu ya, mudah digunakan, dan ini cukup hanya untuk bisa melihat bagaimana pergerakan angin nantinya di sekitar bangunan kita. Tetapi memang kita sampai nggak bisa di software ini belum bisa mengetahui kecepatan anginnya berapa. Nah, nanti coba saya akan carikan software yang CFD-nya mendekati CFD pada sesungguhnya, tetapi tidak terlalu rumit untuk digunakan di lingkungan arsitektur gitu ya. Oke, nah software ini cara pakainya gampang ya, Yang pertama kita harus menyediakan dulu image. Nah, image ini bisa berupa gambar block plan, bisa berupa gambar denah, atau juga bisa berupa gambar skematik potongan. Ya, jadi kita akan menyiapkan objek itu dalam bentuk image, gambar begitu ya, untuk nanti kemudian kita coba simulasikan. Nah, untuk membuat itu akan mudah. Sebenarnya bisa pakai software apapun, silahkan ya. Yang penting software itu bisa disimpan, gambar yang kita buat bisa disimpan dengan format PNG misalnya, atau BMP atau JPEG. Tapi memang lebih prefer itu lebih baik kalau menggunakan format yang PNG ya, untuk dibawa ke sini. Nah, saya biasanya kemudian menggunakan software Paint. Nah, misalnya yang ini ya, pakai Paint. Dalam satu bidang ini kita bisa atur ya. Jadi kalau kita buka pertama kali Paint, kita lihat di sini kan image atau bidang gambar kita ini punya ukuran pixel adalah 1152 dikali 1024 pixel. Ya, dikali 1024 pixel gitu. Nah, teman-teman bisa ganti nih image-nya, bidang kerjanya menjadi lebih panjang atau mungkin lebih tinggi. Tapi jarang sekali lebih tinggi karena begini. Dalam satu bidang image kotak ini, si Flow Illustrator tadi akan selalu mendefinisikan bahwa sisi kiri di sini ini akan menjadi tempat anginnya masuk. Sisi kanan di sini akan selalu menjadi tempat di mana angin itu keluar. Nah, ketika orang mensimulasikan sesuatu di dalam atau menguji sesuatu di wind tunnel, itu kemudian maka proporsi panjang itu akan berada di sumbu di mana inlet dan outlet itu tadi berada. Jadi memang ketika kita menguji sesuatu di wind tunnel,
Ya, jadi levelnya itu kan CFD itu di bawahnya wind tunnel ya. Jadi pengujian dengan CFD itu kan untuk memprediksi, kemudian untuk mendapatkan pengujian yang lebih akurat lagi, yang lebih benar lagi itu dilakukan di yang namanya wind tunnel tadi. Nah, di sini kita juga harus apa ya istilahnya itu harus menduplikasi aturan-aturan yang ada di wind tunnel itu sendiri harusnya seperti apa. Nah, itu ya. Jadi, ketika kita mau membuat image ini pun kita harus menduplikasi aturannya wind tunnel. Nah, aturannya seperti apa? Nah, proporsinya itu biasanya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di gambar yang pojok bawah ini ya, yang di sini. Kalau misalnya objek paling tinggi di gambar kita itu setinggi H, maka bagian atasnya ini masih harus disisihkan lagi area kosong setinggi 1H. Ya, artinya ini nanti harus tinggi total dari atas ini sampai di bawah sini itu harus 2H. Ya, tinggi bangunannya kan H gitu ya. Kemudian jarak dari bangunan yang paling depan yang dekat dengan inlet itu harus 2H. Kemudian jarak bangunan yang paling belakang ini ya, bangunan yang paling belakang terhadap outlet itu harus 6H. Nah, ini jadi proporsinya kurang lebih harus seperti ini. Sehingga kalau tadi kita mau menggunakan ukurannya seperti ini kan cenderung kotak ya. Ini kurang pas kalau untuk wind tunnel. Nah, misalnya sekarang kita buat ya, kita edit bagaimana cara mengganti nah, misalnya ini kita mau ganti kanvas kita. Di sini tadi kan ukurannya adalah 1152 kali 1024. Ya, kita ganti ke sentimeter aja lah ya, biar lebih gampang ya. Nah, ini kan 20 cm kali 16 cm. Sedangkan tadi kalau kita lihat di sini boleh dibilang kan ini proporsinya cukup ya, cukup besar panjang ke belakang begitu ya, panjang ke belakang begitu. Nah, kita ganti aja misalnya kita mau bikin lebarnya itu sampai 40 cm dengan tinggi yang hanya sekitar berapa? Misalnya 15 cm gitu ya. Terus kita oke. Nah, ini kan jadi gambarnya segini ya, kanvas kita jadi segini. Nah, ini kanvas kita. Ya, kanvas kita seperti ini. Oke, nah sekarang misalnya kita mau mensimulasikan sebuah block plan ya, sebuah block plan. Misalnya saya mau ngambil gambar dari Google Earth site begitu ya. Coba kita buka ke Google Maps. Oke, nggak apa-apa, Google Maps. Kemudian saya cari misalnya salah satu lokasi di Jogja gitu ya. Mungkin akan lebih mudah kalau kita cari yang areanya grid begitu ya. Nah, misalnya di sini deh. Nah, anggaplah seperti ini gitu kan. Oke, kemudian ini saya copy bisa nggak ya? Oke, sepertinya agak susah tadi dari Google Map. Nah, ini misalnya kita buat gini aja deh. Misalnya ini pura-puranya ya. Pura-puranya kita punya block plan. Terus kemudian kita pengen uji coba dengan block plan seperti ini kira-kira pergerakan anginnya akan seperti apa. Oke, nah misalnya di sini saya pakai tools yang persegi panjang supaya gampang ya. Terus saya mulai gambar gitu ya. Anggaplah ini denah ya. Sorry, block plan begitu ya. Kita bikin block plan. Oke, anggaplah ini seperti dari atas begitu ya.
Oke, terus kita ada block plan lagi. Nah, misalnya seperti ini. Terus misalnya di sini saya punya tanaman begitu ya. Anggaplah saya punya pohon gitu ya. Ada pohon di sini, kemudian ada lagi misalnya saya punya pohon lagi di sini. Ada banyak misalnya di sini ya. Misalnya ada beberapa pohon gitu deh. Saya tambahin gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Saya mau nambah building lagi misalnya gemuk seperti ini ya. Oke. Nah, anggaplah seperti ini kita punya block plan-nya ya. Ini block plan kita. Ada bangunan, ada tanaman seperti ini. Nah, kemudian block plan ini kita harus fill color ya, harus kita isi dengan warna. Yang di sini kita isi dengan warna. Terserah teman-teman mau pakai warna apa, mau hitam kah, atau misalnya mau warna abu-abu kah juga nggak apa-apa sih. Tujuannya kita ngisi dengan warna supaya nanti tidak rancu hasilnya ya. Jadi kita harus isi dengan warna supaya hasilnya nanti tidak rancu. Entah, ini ada sisa sedikit, saya isi juga deh. Oh, sorry. Wah, ini susah ini. Oke, nggak apa-apa, kita abaikan saja, itu tinggal sisa sedikit. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, ya, sudah seperti ini, kita tinggal export filenya ya. Kita simpan sebagai PNG misalnya. Simpan sebagai PNG misalnya. Misalnya saya buat sembarang aja judulnya ya. Misalnya saya buat judul coba 1. Nah, simpan. Nah, kalau sudah disimpan, kemudian kita ke Flow Illustrator. Kemudian teman-teman ke Run Simulation, diklik saja ini ya, Run Simulation. Nah, kemudian di sini ada ya, ini kita sudah masuk ya. Kita pilih file tadi yang sudah kita simpan dari Paint. Ya, kita pilih file, kita cari tadi kita simpan di mana. Nah, ini coba 1. Kita buka, kemudian kita upload. Nah, ini nunggu ya. Nunggu proses uploadnya. Nah, ini sudah done. You can now submit your simulation. Ya, sudah ya. Nah, di sini ada beberapa setting ya. Pertama ada Reynolds number ini ya, RE gini ya. Reynolds number characterizes the ratio of inertia to viscous friction. Jadi ini tuh menunjukkan angka yang menunjukkan tingkat kekentalan fluidanya itu seperti apa. Ya, tingkat kekentalan fluidanya seperti apa. Nah, by default 5000 ini adalah air, udara ya. By default 5000 ini adalah udara. Jadi kita oke saja pakai angka ini. Kemudian DT-nya juga default saja. Kemudian yang terakhir, videonya mau panjang seberapa, mau berapa detik. Semakin panjang videonya itu nanti dia processingnya semakin lama, dan juga ukuran filenya nanti jadi gede ya, jadi besar, sehingga kalau download nanti akan makan waktu. Ini 10 detik by default sebenarnya sudah cukup kok. Nanti pada saat kita putar bisa kita loop begitu ya, sehingga dia akan jalan terus. Nah, kalau sudah di sini ada muncul code di sini, teman-teman tinggal masukkan di bawah sini ya. Ini berarti kan QDDPDR. Nah, kalau sudah tinggal di submit. Nah, oke. Di sini image to width maximum width is 1400 pixel. Oke, ya saya baru tahu ini ya, kalau tadi ada seperti ini. Oke, kita ganti dulu aja nggak apa-apa. Kita kembali ke Paint dulu, kemudian kita ganti ya. Tadi mana ya buat properti gambar. Kalau pixel, nah ini lebarnya dia mintanya 1400 maksimum. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, karena seperti ini nanti kita harus puter nih ya, karena kan ini kepotong di belakang sini ya. Jadi kita harus putar supaya inletnya ada di sini, outletnya ada di sini gitu ya. Karena kalau kita lihat tadi di mintanya jarak dari objek ke outlet itu 6H, sedangkan objek ke inlet itu yang hanya 2H.
Ya, jadi nanti kita akan putar. Oke, nggak apa-apa kita karena tadi ya, jangan lupa bahwa anginnya akan selalu bergerak dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, ini bisa nggak ya langsung diputar di sini? Oke, coba kita putar di sini deh. Flip gitu ya. Oke, bisa. Sip. Nah, ini berarti tinggal kita simpan sebagai ya PNG, kita ganti gambar yang tadi kita simpan ya. Oke. Nah, sekarang kita ulang ya. Kita pilih ulang, kemudian kita buka, kemudian kita upload. Dia masih sementara proses. Oke, kenapa dia tidak mau upload? Oke, ini kita sudah upload image yang baru. Reynolds numbernya tetap 5000, DT-nya tetap, video lengthnya tetap. Sekarang kita masukkan code-nya ya, C5VRXZ. Kemudian kita submit. Nah, kalau sudah submit dia akan ini ya, sudah muncul seperti ini, bla 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 dan seterusnya. Kita klik di sini aja, klik here to check for the completion. Kita klik, nanti dia akan lari di sini, enter your ID untuk otomatis kita langsung saja check now. Nah, ini dia sementara proses nih. Your video is being calculated ya. Video dimensionnya sekian, panjang videonya 10. Dia akan baru komplit 5% gitu ya. Estimated time-nya masih 300 second lagi, masih lama ya. Nah, oke, kita sambil tunggu saja. Nah, kalau sudah 100% nanti dia akan muncul seperti ini ya. Ukuran gambar, ukuran video kita itu 29 mega. Download linknya di sini. Nah, teman-teman tinggal klik saja, nanti dia akan otomatis download gitu ya. Oke, nah ini sambil kita tunggu dia download begitu ya. Oke, nah ini sudah terdownload. Sekarang kita buka ya, filenya ada di mana. Kemudian, nah ini kita buka. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, ini saya buat loopingnya, saya hidupkan dulu ya, biar nanti kelihatan dia terus jalan seperti apa. Nah, ini kelihatan ini ya. Nah, pergerakan-pergerakan anginnya seperti apa begitu ya. Jadi untuk angin yang dari apa ya, dari kena di sisi atasnya dari objek itu akan berwarna merah. Sisi atas dalam artian sini ya, atas sebelah sini gitu. Kemudian yang sisi bawah dia akan cenderung berwarna hijau seperti ini. Nah, ini kita lihat nih anginnya seperti apa muternya. Kita bisa lihat mana nih yang kenceng, misalnya di sini ya. Ini kan anu terus ya, gerak terus ya yang ini ya. Tapi kita juga bisa lihat mana nih yang stagnan dalam tanda kutip gitu ya. Anginnya ya di situ-situ aja. Misalnya yang di sini. Nah, kita lihat coba yang di sini tadi ya. Nah, ini kan cuma muter kayak gini aja ya. Ini cuma muter-muter seperti ini. Kemudian ini di belakang building ini ya. Belakang building yang gede ini, blocking yang gede ini. Nah, ini anginnya stagnan di sini ya. Artinya kan kalau misalnya nanti Anda punya bangunan di belakang sini atau mungkin Anda punya taman di belakang bangunan ini, ya nggak dapat angin begitu ya. Maksudnya tidak merasakan pergerakan angin yang signifikan begitu ya. Nah, ini jadi ini sedikit banyak nanti bisa membantu teman-teman di dalam proses merencanakan misalnya block plan. Ini bisa juga dalam bentuk gambar potongan ya. Jadi teman-teman pura-puranya membuat sebuah gambar potongan, kemudian diuji cobakan begitu ya untuk melihat ini pergerakannya akan seperti apa gitu. Ini bisa membantu teman-teman untuk mengevaluasi desain atau rencana desain yang sudah teman-teman buat. Apakah dari faktor angin nanti itu akan menguntungkan atau malah merugikan misalnya. Bisa ndak ini dibikin dalam bentuk gambar denah? Bisa. Misalnya kita membuat gambar denah dalam ruangan begitu ya. Kemudian kita coba gitu ya anginnya bergerak dari mana gitu. Nah, ini kita bisa lihat nanti di dalam ruangan ini mana sih yang nggak dapat angin ya, mana yang nggak dapat angin, mana yang anginnya cuma muter di situ-situ aja, turbulensi seperti ini ya. Nah, ini di belakang sini kan turbulensi ini.
Ini juga turbulensi, hanya di sini hanya turbulensi saja, di belakang sini juga hanya turbulensi tadi ya. Nah, ini teman-teman lihat, ini kan hanya turbulensi seperti ini, bahkan boleh dibilang hampir nggak ada angin sama sekali, nggak ada pergerakan begitu ya. Nah, itu nanti bisa membantu kita untuk mengevaluasi desain kita. Oh, ternyata di sebelah sini kurang bukaan. Ini bukaannya harus digeser dikit, misalnya kayak gitu. Oke, begitu. Demikian untuk video kali ini dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika Anda merasa bahwa video ini ada manfaat buat Anda, silakan bisa like dan juga subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan desain dan perencanaan berbasis teknologi dan juga berbasis performa. Sampai jumpa di video berikutnya.